Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Ghazali, ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila rawahil anbiya'i wal mursalin, wa ila rawahil ali wal ashabi ajma'in, wa ila rawahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan ila rawahi al-awliya ashabi at-turuqil mu'tabarah, wa khususan ila ruhi awliya illahi ta'ala fi ardi Jawa, qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa adana barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim, wa ila rawahi amwatil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan muallifa hadanil kitabain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, qaddasallahu sirrah wa nawwara darihahu wa adana barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi, wa ila arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwah muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra fi baladina Indonesia, wa ila arwahi muassisi al-mahad al-islamiyah, wa usul arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ikhwatina wa akhawatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh minadh dhalal, halaman 93. Paragraf terakhir ya, atau paragraf sebelum terakhir. Thumma hab ya. Thumma hab annahu sallama lakan nassa. Ini masih perdebatan antara Al-Ghazali dengan para pengikut Batiniyah atau Syiah Ismailiyah. Thumma hab, kemudian taruhlah atau andaikanlah ya, sangkalah. Jadi hab ini salah satu fi'il yang merupakan kelompok atau bagian dari fi'il-fi'il yang secara gramatik ya, dia itu bekerja atau amalnya seperti dhanna, tetapi dia hanya digunakan dalam bentuk fi'il amar, tidak bisa digunakan dalam bentuk fi'il madhi, mudhari' ya, atau isim fa'il, tapi hanya dalam bentuk amar, bentuk perintahnya. Thumma hab ya, kemudian taruhlah, sangkalah atau anggaplah, annahu sesungguhnya ini orang yang bingung kemarin ya, orang bingung yang tidak bisa menentukan mana mazhab yang harus dia ikuti karena mazhab ini berbeda-beda pendapat ya. Thumma maka taruhlah, anahu sesungguhnya orang yang bingung tadi itu salama mau memberikan konsesi, mau tunduk ya, laka bagi kamu an-nassa terhadap nas. Taruhlah orang yang sedang bingung mencari mazhab mana yang harus diikuti, dan kemudian ada orang yang menawarkan kepada dia, kamu ikut Syiah Ismailiyah saja, karena kami ini di dalam menempuh jalan kebenaran mengikuti seorang imam yang maksum. Yang imam ini sudah ditunjuk oleh Kanjeng Nabi, ada nasnya, ada teksnya, ada penegasan secara eksplisit dari Kanjeng Nabi yang menunjuk imam ini sebagai penggantinya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali kemudian digantikan oleh imam setelahnya, yaitu Sayyidina Hasan, Husain ya, dan seterusnya sampai 12 imam ya.
taruhlah orang yang sedang bingung ini setuju bahwa oke, memang betul ada nas yang datang dari Kanjeng Nabi yang menetapkan bahwa Sayyidina Ali adalah penggantinya Kanjeng Nabi ya. Nah, taruhlah dia betul-betul misalnya setuju atau mau mengakui dalil atau argumen kamu. Inilah cara berargumen yang kemarin diterangkan pada bagian sebelumnya ya, yaitu kadang-kadang sampean kalau debat dengan seseorang atau dengan satu golongan ya, kadang-kadang demi untuk menguji argumen lawan atau untuk membuat diskusi ini bisa bergerak lebih jauh, sampean kadang-kadang harus memberikan konsesi. Itu namanya taslim ya. Oke, saya setuju dengan pendapat kamu, tetapi, nah, jadi ada tetapinya. Jadi kamu memberikan konsesi, kamu menyetujui posisi yang dipakai oleh lawan, tapi kemudian untuk di tanda kutip dibantai lagi atau disangkal lagi ya. Ya begitulah cara berdiskusi itu kan. Jadi kadang-kadang untuk membuat hujahnya lawan ini dipatahkan secara total. Jadi bahkan dia mau mengakui kebenaran sebagian dari argumen lawan untuk dipatahkan lagi gitu. Nah, taruhlah orang ini sepakat dengan posisi kamu bahwa memang ada nas yang menunjukkan ada seorang imam, nas dari Kanjeng Nabi. Oke. Faidza kana. Nah, cuma begini, faidza kana, maka jika ada orang yang bingung tadi itu, mutahayyiran, bingung. Jadi dia yang orang bingung yang sedang mencari kebenaran tadi, dia bingung fi aslin nubuwati, di dalam pokok masalah kenabian. Dia sendiri ragu kenabian ini, karena kan nas ini sumbernya dari Kanjeng Nabi, dari seorang Nabi, yaitu Kanjeng Nabi. Tapi dia sendiri tidak terlalu yakin apakah kenabian itu bisa menjadi sumber kebenaran. Nah, karena kan sampean percaya Kanjeng Nabi sebagai Nabi yang membawa kebenaran dari Allah, itu kan harus dibuktikan dulu, ya kan? Harus dibuktikan dengan dalil. Ya. Ada dalil yang bersifat alhamdulillah. Ada dalil yang sifatnya dalil nas ya. Tapi untuk membuktikan bahwa Nabi itu adalah mungkin ya, bahwa Allah itu mungkin mengutus seorang Nabi sebagai perantara antara Tuhan dengan makhluknya untuk membawa kebenaran dari Tuhan, itu kan harus ada argumen rasionalnya. Kalau orang belum mengakui, ya sampean karena lahir dalam keluarga Islam atau lahir dalam masyarakat Muslim, ya tidak butuh dalil. Tapi orang yang datang dari nol, dari luar lingkungan Islam, dan dia kemudian berjumpa dengan komunitas Muslim yang percaya kepada adanya Nabi, dia kan butuh dalil dulu sebelum dia masuk Islam. Dia harus diberikan dalil dulu bahwa memang mungkin Nabi itu diutus oleh Allah untuk membawa pesan. Nah, itu harus dibuktikan dulu. Nah, ini orang yang sedang bingung ini, dia juga bingung juga mengenai apakah kenabian itu bisa menjadi dasar kebenaran. Faqala, maka berkata orang ini sebagai ekspresi dari keraguan dia ini, hab, taruhlah, oke. Anna imamaka, sesungguhnya imam engkau wahai pengikut Syiah Ismailiyah ini, yudli itu mendatangkan ya, membawa bimu'jizatin mu'jizat atau bimu'jizatnya Isa, membawa mu'jizatnya Nabi Isa alaihi salam. Taruhlah imam kamu itu bisa mendatangkan mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Isa ya. Fayaqulu, maka berkata imam kamu ini kepada saya, ad-dalilu, dalil bukti ala sidqi, terhadap kebenaranku sebagai seorang imam yang menjadi jalan kebenaran ini, ani sesungguhnya aku uhyi bisa memberikan kehidupan aku iyaka kepada kamu, sebagaimana Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati ya. Itu kan salah satu mukjizat yang terkenal dari Nabi Isa. Fa'ahya, uhyi bisa menghidupkan aku abaka, terhadap bapak kamu. Bapaknya yang sudah meninggal,
bukti saya kalau saya ini seorang imam yang ditunjuk Kanjeng Nabi untuk meneruskan kenabian Kanjeng Nabi dan membawa kebenaran adalah saya bisa membawa mukjizat seperti mukjizat Nabi Isa, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Fa'ahya, maka betul-betul bisa menghidupkan imam tadi kepada bapaknya orang tadi. Fanataqa, maka bercakap-cakap imam kamu ini terhadapku, atau berkata, ya, seorang tadi imam tadi ini kepadaku, bi'annahu, sesungguhnya dia imam muhikun, benar. Buktinya kalau benar aku membawa mukjizat. Nah, kalau taruhlah misalnya dia menunjukkan mukjizat sebagaimana seorang nabi, fabimada, maka dengan cara apa a'lamu, mengetahui aku sidqahu, kebenaran sang imam tadi itu. Bagaimana saya tahu bahwa orang kalau membawa mukjizat itu betul-betul dia seorang nabi? Walam ya'lam, dan tidak mengetahui kafatul khalqi, semua makhluk, semua manusia, sidqa Isa, terhadap kebenaran Nabi Isa alaihissalam, bihadil mukjizati, dengan mukjizat ini. Kalau seandainya mukjizat itu otomatis menunjukkan kebenaran seseorang sebagai seorang pembawa pesan Tuhan, sebagai seorang imam yang membawa jalan kebenaran, ya, kalau betul, ya, dan membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan dengan membawa mukjizat misalnya, kenapa tidak semua orang itu iman kepada Nabi Isa? Kalau mukjizat betul itu bisa menjadi penjamin kebenaran loh, dan orang akan otomatis percaya kalau ada orang bisa membawa mukjizat, pasti itu seorang nabi. Kenapa Nabi Isa yang benar-benar sudah membawa mukjizat, ternyata tidak semua orang percaya juga? Artinya apa? Artinya bahwa kenabian yang dibuktikan dengan mukjizat itu tidak serta-merta membuat orang semua percaya bahwa dia betul-betul seorang nabi. Artinya bahwa keberadaan wujud fenomena kenabian atau wujud seorang nabi selain mukjizat, dia harus didukung juga dengan bukti-bukti yang bersifat rasional. Artinya akal nggak terhindarkan. Itu poin yang ingin dituju oleh Al-Ghazali. Karena kan kaum Syiah Ismailiyah ini kan dia tidak mau memakai akal. Dia mencari kebenaran murni melalui imamnya ini. Imamnya lah yang memberikan semua jawaban mengenai segala masalah dan tidak memakai akal. Akal itu bersifat spekulatif, itu kan kemarin dikatakan begitu kan. Akal itu tidak menjamin kebenaran yang absolut. Yang bisa menjamin kebenaran absolut hanya seorang nabi atau seorang imam yang maksum. Nah, Al-Ghazali mencoba mematahkan ini dengan mengatakan ini hal tadi itu, bahwa tidak menjamin orang yang membawa mukjizat seperti seorang nabi, ya, itu bisa meyakinkan semua orang bahwa dia benar-benar seorang nabi atau seorang imam yang maksum. Karena kalau orang sudah meragukan aslun nubuwah, ya, meragukan dasar kenabian atau tidak percaya kenabian sama sekali, seperti orang-orang yang di dalam sejarah Islam itu disebut sebagai al-mulhidun, ya. Orang-orang yang, ya, kalau bahasa sekarang itu ateis, tapi kalau dalam bahasa dulu itu istilahnya adalah al-mulhidun, orang-orang yang ilhad. Yang disebut dengan ilhad dalam sejarah Islam itu bukan berarti nggak percaya Tuhan. Itu seperti ditulis oleh Dr. Abdurrahman Badawi dalam bukunya yang terkenal itu Tarikhul Ilhad fil Islam, sejarah ilhad atau sejarah ateisme dalam Islam, ya. Nah, menurut Dr. Abdurrahman Badawi, di dalam Islam itu tidak ada sejarah mengenai ateisme dalam pengertian tidak percaya Tuhan. Yang ada adalah ateisme itu dalam pengertian orang tidak percaya bahwa kebenaran dari Tuhan itu disampaikan melalui nabi. Karena sebagian filosof muslim seperti Abu Bakar Ar-Razi yang menentang kenabian itu dia mengatakan, berpendapat bahwa ya kalau Tuhan mau berbicara dengan manusia kan bisa langsung, nggak harus lewat kenabian. Kepada filosof kan bisa, kepada ulama kan bisa. Wong ulama dan para filosof itu punya syarat-syarat yang sebetulnya bisa menjadi
juru bicara Tuhan juga, nggak perlu seorang nabi. Itu pendapatnya Abu Bakar Ar-Razi yang tentu saja nggak sesuai dengan akidah Islam ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini yang nggak percaya kepada kenabian, kamu kasih bukti berupa mukjizat, nggak percaya. Jadi kamu harus berdebat dengan dia secara rasional dulu, bahwa secara rasional memang kenabian itu mungkin ada. Gitu. Jadi bukti rasional, bukan bukti seorang imam, itu dibutuhkan. Itu poin yang ingin disampaikan oleh Al-Ghazali itu. Bal alaihi, bahkan harus bagi seorang yang bingung ini ya, seorang mutahayyir ini, minal asilati berupa pertanyaan al-mushkilati yang susah, yang muskil, ma sesuatu la yudfa'u, yang tidak bisa pertanyaan-pertanyaan atau kemuskilan la yudfa'u, yang tidak bisa disangkal atau dijawab, ditolak ya, illa bidaqiqin nazari, kecuali dengan penalaran yang mendalam, yang detail sekali, al-aqli, yang bersifat rasional. Jadi kemuskilan-kemuskilan yang ada pada seorang yang sedang bingung dan mencari kebenaran ini tidak bisa dipecahkan hanya dengan menunjukkan bahwa ini loh jawabannya itu, yaitu imam yang sudah dinas oleh Kanjeng Nabi sebagai penerusnya. Itu nggak bisa. Wong dia sendiri sebetulnya juga nggak terlalu yakin bahwa kenabian itu menjadi sumber kebenaran, apalagi hanya keimaman ya, maksudnya al-imamah bukan nubuwah ya. Jadi dia mempunyai masalah-masalah, punya kemuskilan-kemuskilan yang tidak bisa dipecahkan, la yudfa'u, kecuali dengan penalaran rasional. Wan nadharu, dan penalaran al-aqli yang bersifat rasional, la yuthaku, tidak bisa dipegang bihi, dengan nazar ini, indaka, menurut kamu. Sementara kamu tidak percaya kepada penalaran yang bersifat rasional, kamu hanya percaya kepada imam, segala hal sumbernya dari imam, kamu nggak percaya kepada rasio gitu ya. Wala ya'rifu, dan tidak mengetahui seorang yang bingung tadi itu, al-mutahayyir, dalalata al-mu'jizati, petunjuk atau indikasi mukjizat, indikasinya mukjizat atau petunjuknya mukjizat ala sidqi, terhadap kebenaran ya. Maksudnya kebenaran apa yang dikatakan oleh seorang nabi atau imam ini ya. Malam ya'rif, selama dia tidak tahu ya. Selama dia tidak tahu, orang yang bingung tadi itu, as-sikhrat, terhadap sihir ya, wa tamyiz, dan perbedaan bainahu, antara sihir, wa bainal mu'jizati, dan antara mukjizat. Kan fenomena mukjizat itu kan tidak satu-satunya fenomena yang ajaib, ada fenomena yang ajaib namanya sihir ya. Nah, kalau dia tidak bisa membedakan secara dalil rasional antara sihir dengan mukjizat, bagaimana dia bisa yakin bahwa ini nabi ya? Karena itu dibutuhkan penalaran rasional itu. Wa ma lam ya'rif, dan selama tidak mengerti, tidak tahu orang yang sedang bingung tadi itu, annallah, sesungguhnya Allah, la yudillu, tidak akan pernah menyesatkan Allah ini, ibadahu, terhadap hamba-hambanya Allah. Jadi dia harus tahu juga dalil rasional yang membuktikan bahwa Allah itu tidak akan menyesatkan hamba-hambanya. Selama dia belum mempunyai dalil rasional bahwa Allah itu tidak mungkin menyesatkan hamba-hambanya, dia tidak akan percaya kepada Nabi. Ya intinya memang harus ada dalil rasional, ada teologi ya itu ya. Teologi itu ilmu ketuhanan yang dasarnya rasio ya, akal atau nalar ya. Wa su'alu al-idlali ya, dan pertanyaan mengenai soal kemungkinan Allah menyesatkan hambanya, wa usru tahriril jawabi, dan susahnya mengklarifikasi jawaban anhu, mengenai pertanyaan tadi itu, al-idlal, masyhurun, itu sangat terkenal.
di dalam ilmu kalam, dalam ilmu teologi Islam, perdebatan mengenai apakah Allah itu mungkin nggak Allah itu menyesatkan hambanya, mungkin nggak Allah itu berbuat sesuatu yang tidak maslahat bagi makhluknya. Jadi as-salah wal aslah itu ya, itu kan pertanyaan besar dalam perdebatan ilmu teologi Islam. Nah itu jawabannya nggak mudah, harus ada argumen yang jelimet itu. Ya artinya dibutuhkan penalaran yang bersifat rasional. Fabimada, maka dengan cara apa? Tadfa'u menolak atau menjawab engkau jami'a dzalika terhadap semua tadi hal-hal yang muskil tadi itu, walam yakun sementara tidak ada ya, imamuka imam engkau wahai pengikut kelompok Batiniyah Syiah Ismailiyah ya, aula itu lebih utama bil mutabaati untuk diikuti min mukhalifi tinimbang orang yang berbeda dari imam kamu. Apa jadi artinya sangkalan dari orang Syiah tadi itu yang kemarin kita baca itu dibalikkan oleh Al-Ghazali kepada dia. Apa garansinya bahwa imam kamu ini lebih layak diikuti daripada orang lain yang beda pendapat dengan dia atau dengan lawan-lawan dia, yaitu orang-orang Sunni ya? Garansinya atau jaminannya dia lebih layak diikuti, sementara dalil tentang mukjizat itu ya, tentang mungkinnya kenabian, kemungkinnya mukjizat itu harus dibuktikan dulu dengan akal, dengan penalaran rasional. Sementara kamu tidak percaya penalaran rasional ya. Jadi bagaimana kamu menolak, bagaimana kamu bisa meyakinkan orang yang sedang bingung mencari kebenaran itu kalau kamu hanya tunjukkan mukjizat saja? Dia sendiri nggak meyakini bahwa mukjizat itu bisa menjadi sumber kebenaran, karena mukjizat itu kan bisa saja itu mirip dengan sihir misalnya. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa ini bukan sihir, bahwa ini betul-betul mukjizat? Itu kan butuh penalaran, butuh pemikiran yang mendalam sebelum akhirnya orang percaya, oh betul ini nabi yang harus dipercaya, ini seorang imam yang maksum misalnya. Jadi inilah cara Al-Ghazali untuk menjawab balik sangkalan-sangkalan ya orang Syiah Ismailiyah ini. Fasayarji'u, maka ya akan kembali ya. Fasayarji'u, maka akan kembali imam tadi itu, atau ya bisa imam atau bisa pengikut Syiah Ismailiyah ya, ilal adillati, kepada dalil-dalil an-nadhariyati yang bersifat rasional, allati yungkiru, yang mengingkari orang-orang Batiniyah itu kepada adillah aqliyah. Kamu pada akhirnya tidak bisa menghindari keharusan untuk memakai dalil yang bersifat rasional sebagaimana yang kami pakai. Kamu nggak akan bisa menghindar itu. Jadi kamu terjebak dengan argumen kamu sendiri. Kamu akhirnya terpeleset atau terjatuh kepada argumen, kepada lubang yang kamu gali sendiri. Karena kamu kan punya pendapat bahwa akal dan penalaran rasional itu tidak bisa dipakai sebagai dalil karena itu bersifat spekulatif, itu zonni, tidak mutlak, itu nisbi. Nah, kamu sudah terlebih dahulu menggali lubang dan kamu tercebur di situ. Jadi Al-Ghazali ini bermain adu argumen dengan cara memaksa lawan debatnya untuk mundur sampai akhirnya kejeglong atau masuk ke lubang yang digali oleh musuhnya sendiri ya. Ya inilah teknik berdebat ini ya. Jadi di sini sampean bisa belajar bagaimana cara berdebat ala ulama zaman dulu ini ya. Wa hasmuhu, sementara musuhnya tadi imamnya orang-orang Syiah Ismailiyah, yudli, mendatangkan atau membawa bimithli tilkal adillati, dengan dalil-dalil yang seperti itu, artinya dalil-dalil yang rasional ya.
bahkan wa audhaha, ya, bahkan membawa dalil yang lebih jelas minha daripada adillah tadi. Jadi kalau kamu pada akhirnya terpaksa harus memakai dalil yang rasional, kamu terpaksa harus berdebat dengan lawan kamu, tidak lagi menggunakan nas atau menggunakan mukjizat atau menggunakan dalil yang bersifat tekstual, ya. Tapi kamu harus akhirnya menyusun dalil berdasarkan rasio. Nah, kalau sudah sampai kepada dalil rasional ini, saya pastikan musuh kamu, lawan kamu lebih kuat dalilnya. Kenapa? Karena sejak awal dia sudah memakai dalil itu. Sementara kamu kan belum pernah memakai dalil ini. Terpaksa saja setelah saya pojokkan, akhirnya kamu memakai atau mau mengakui pentingnya dalil rasional itu. Sementara musuh kamu, yaitu maksudnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Ghazali, itu sudah sejak awal menggunakan dalil rasional, sudah terbiasa. Jadi akhirnya mereka lebih bisa menyampaikan atau menyusun dalil rasional yang lebih kuat daripada orang-orang batiniyah itu. Akhirnya apa? Kamu kalah, gitu loh. Kamu terpojok. Wahada soal, dan pertanyaan ini yaitu pertanyaan mengenai soal mengenai soal keharusan, ya, menggunakan dalil rasional ini, ya, atau wahada soal, dan pertanyaan ini yaitu pertanyaan tentang, ini rujuknya banyak ini, ya, pertanyaan tentang pertanyaan tentang bahwa kalau orang menggunakan dalil rasional itu tidak dijamin orang itu pasti benar, karena dalil rasional itu spekulatif, bersifat dzanni, nisbi, tidak mutlak, ya. Dan tidak ada jaminan bahwa kamu lebih unggul atau argumen rasional yang kamu pakai lebih unggul daripada lawan kamu. Nah, ini pertanyaan yang kamu atau sangkalan yang kamu pakai ini qadin qalaba, ya, telah terbalik soal ini alaihi kepada orang batiniyah tadi itu, ingkilaban secara terbalik, aziman yang gede banget, yang besar sekali. Maksudnya apa? Kontra argumen yang diajukan oleh pengikut batiniyah tadi itu justru menjadi bumerang balik ke dia, bahkan balik menghantam dia dengan lebih keras lagi. Dia kepengennya nyerang saya, malah justru balik ke dia. Ya, ini salah satu teknik berdebat, ya. Jadi musuh yang mengira menyerang, justru serangannya malah kena dia sendiri. Nah, ini debat yang tidak mudah. Bagaimana sampai berdebat dengan lawan, kemudian menggunakan argumen yang dipakai lawan untuk mengenai dia sendiri. Jadi dia nggak perlu mencari dalil, tapi menggunakan dalil yang dipakai lawan untuk menyerang dia. Nah, itu yang tidak semua orang bisa itu, ya. Jadi dalil yang dipakai oleh lawan justru dipakai oleh dia untuk menyerang lawan itu sendiri. Itu namanya dalil bumerang ini, ya. Itu istilah saya. Al-Ghazali sih nggak pakai istilah itu. Jadi ini dalil bumerang namanya. Lawis tama'a. Jadi ini dalil yang kembali menjadi bumerang kepada dia, ya. Lawis tama'a, seandainya berkumpul awaluhum orang awal dari kalangan mereka, kelompok batiniyah ini, wa akhiruhum, dan orang akhir di kalangan mereka, seandainya seluruh mereka dari awal sampai akhir kumpul untuk menahan supaya bumerang ini tidak mengenai mereka, ala an yuhiru, untuk menghindar, untuk memberikan, kira-kira gitu, atau dari kata khiwar itu muter-muter, maksudnya memproduksi, ya, anhu terhadap soal ini jawaban-jawaban. Seandainya seluruh ulama mereka dari dulu sampai sekarang berusaha merumuskan jawaban untuk menangkal pertanyaan ini, lam yakdiru, maka tidak akan kuasa mereka alih kepada jawab, ya. Udahlah, saya jamin kalau seandainya mereka berusaha untuk menyangkal balik bumerang ini, ya, nggak akan bisa. Artinya apa? Al-Ghazali kalau bahasa Jawanya itu sudah ngilani. Apa ngilani itu? Sudah
mengukur ya. Kira-kira kemampuan kalian itu hanya segini. Kalau sampai menghadapi dalil yang sudah saya balikkan ke kamu ya, dalil kamu yang saya balikkan ke kamu ini, kamu nggak akan bisa jawab. Dah, saya jamin kamu nggak akan bisa jawab ya. Kalau ibarat orang main catur ya, pokoknya langkah ini belum terjadi langkah ini, tapi kalau langkah ini saya lakukan, kamu pasti nggak bisa menghindar. Kamu akan akan skakmat ya, berhenti ya. Buntu, nggak bisa ngapa-ngapain. Wa innama nasya'a, sesungguhnya muncul al-fasadu, kerusakan atau kekacauan berpikir, min jama'atin, dari sekelompok orang, minaz dha'afati, dari orang-orang yang lemah ya. Nazaru, yang berdebat orang-orang yang lemah ini, hum, kepada atau dengan orang-orang batiniyah ini. Masalahnya adalah di antara para ulama sunni ya, sesama temannya Al-Ghazali, ulama-ulama sunni yang tidak sekompeten Al-Ghazali, mereka mencoba berdebat dengan orang-orang batinnya, tapi tidak dibekali dengan argumen yang kuat ya. Akhirnya kacau ya. Falam yastahilu, maka tidak berusaha para orang-orang yang lemah akalnya itu ya, fil qalbi, dengan membalik pertanyaan ya, atau membalik statement. Jadi mereka tidak menggunakan teknik ini, yaitu al-qalbu. Al-qalbu itu bukan artinya hati, al-qalbu itu membalik. Jadi membalik statement ya. Statement yang semula itu dianggap merupakan serangan yang cespleng dari pihak lawan, justru dibalikkan untuk menyerang dia sendiri. Itu namanya al-qalbu. Nah, ini ulama-ulama lain yang sebelum saya yang berdebat dengan orang-orang batiniyah itu tidak menggunakan teknik ini. Tapi yang dia lakukan bil jawabi, melainkan dengan menjawab. Jadi dia tidak menggunakan senjatanya lawan, tapi menggunakan senjatanya dia sendiri untuk melawan lawannya. Akhirnya kerepotan ya. Padahal kalau menggunakan dalil al-qalbu ini, membalik menjadi bumerang, itu jauh lebih efektif ya. Nggak usah susah-susah mengeluarkan dalil dari dirinya sendiri, memakai senjata lawan aja langsung dipakai untuk menyerang balik itu. Dengan kata lain, ini debat yang ekonomis ya, debat yang ngirit karena tidak usah mencari argumen sendiri, tapi pakai saja argumennya lawan untuk menyerang balik. Jadi ini adalah berdebat yang irit ya. Sementara orang-orang sebelum saya debatnya boros karena cari-cari jawaban macam-macam. Dan kalau mau tinggal dipakai aja jawabannya lawan untuk memukul balik itu ya. Wadzalika, dan jawaban yang seperti ini, al-qalbu ini, mimma, termasuk masalah yatulu yang panjang, fi, mengenai ma ini al-kalum, pembahasan ini panjang, teknik-teknik al-qalbu itu banyak. Saya harus baca buku tentang teknik berdebat ya, Kitabul Jadal, yang ditulis oleh gurunya Al-Ghazali, Imam Haramain ya. Ada beberapa ulama dalam sejarah Islam yang menulis mengenai Kitabul Jadal ya, kitab literatur mengenai al-jadal, literatur mengenai debat ya. Termasuk salah satu yang mengarang kitab mengenai debat ini adalah seorang ulama dari mazhab Hambali yang kontroversial, namanya Najmuddin At-Tufi. Dia nulis kitab judulnya Kitabul Jadal fi Ilmil Jadal. Kemudian ada juga, kalau tidak salah, Imam Al-Baqillani, salah satu ulama penting dalam mazhab Asy'ariyah ya, itu juga nulis mengenai masalah jadal ini. Kemudian banyak, jadi literatur mengenai soal jadal ini banyak sekali, menunjukkan bahwa tradisi debat itu dulu itu biasa. Bukan saja biasa sebagai praktek, bahkan ditulis ilmunya itu ada gitu loh. Yang sekarang sudah hilang. Kitab mengenai jadal ini setahu saya ya,
tidak pernah lagi dikaji di pondok pesantren atau di perguruan tinggi kita. Setahu saya ya, mungkin semoga saya salah. Kalau di pesantren saya sudah bisa agak yakin bahwa kitab-kitab mengenai soal debat itu tidak dikaji. Ya. Kalaupun dikaji itu hanya ringkasannya dalam bentuk yang sangat pendek sekali dalam kitab usul fikih. Ya. Misalnya di dalam kitab Lubul Usul, di dalam bab mengenai masalikul illah itu ada pembahasan sedikit mengenai soal teknik berdebat ini antara seseorang yang mustahid dengan khosmunya, dengan lawannya ya. Dalam kitab mengenai masalikul illah atau dalam kitab Jam'ul Jawami ya. Itu ada, tapi tidak detail. Kalau mau detail harus baca kitab mengenai Kitabul Jadal. Karena itu urusannya panjang ini nggak bisa dibahas di sini. Walayasbiku dan tidak cepat-cepat ya. Masalah ini syari'an secara bergegas, walayasbiku dan tidak bergegas masalah ini syari'an dengan cepat-cepat ilal afhami kepada pemahaman orang pada umumnya. Masalah ini tidak bisa muncul atau difahami secara mudah oleh orang, harus dipikirkan dulu ya. Ini nggak bisa ujuk-ujuk orang paham, itu nggak bisa. Ilmu mengenai debat ini butuh pembahasan sendiri yang mendalam gitu ya. Fala yasluhu, maka tidak cocok ya al-qalbu ini, teknik membalik argumen tadi itu lil ifhami untuk membungkam lawan ya. Ya memang hanya orang-orang yang belajar ilmu ini yang bisa memakai. Tapi kalau orang biasa yang enggak, apalagi ulama-ulama yang tidak mengerti ilmu ini, ya mereka atau fala yasluhu, maka tidak cocok al-jawab tadi itu lil ifhami untuk membungkam lawan. Kalau tekniknya teknik menjawab pertanyaan, bukan membalik pertanyaan tapi menjawab pertanyaan, itu tidak akan bisa membungkam lawan itu ya. Saya kira sekian dulu ya, karena jawabannya terhadap nanti setelah ini Al-Ghazali akan ditanya, akan membayangkan lawannya. Oke, kalau sampean wahai Al-Ghazali ya menggunakan teknik dengan cara membalikkan sangkalan saya sebagai argumen untuk menyerang balik saya. Oke, saya ngaku kalah deh, Saya mau nanya, kalau begitu jawabannya menurut kamu bagaimana untuk menangkal bumerang ini? Nah, itu nanti akan diterangkan besok. Karena panjang, kalau saya baca, saya berhentikan di tengah, nanti tidak lengkap ya. Jadi harus dibaca lengkap jawabannya Al-Ghazali sampai ada 3 paragraf ini. Jadi akan saya baca besok saja. Sekian ngaji Al-Munqidh malam ini, kita teruskan besok. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.